Bapak Ibu, menutupi khotbah saya ini, saya mengangkat kisah dari pelukis William Holman Hunt, seorang pelukis Inggris yang meninggal di tahun 1910. Yang menarik pelukis ini, dia lebih banyak melukis tentang Tuhan Yesus. Sekali peristiwa, dia melukis tentang Yesus memegang lentera yang lagi mengetuk pintu rumah manusia. Setelah dia selesai lukis, dia mengundang semua sahabat. Mari, kamu lihat lukisan saya dan kamu koreksi. Semua datang mengagumi, wah lukisannya luar biasa. Iya, bagus sekali. Tapi ada satu yang agak heran-heran. Lihat, lalu pelukis Hunt ini tanya, kira-kira apa yang membuat engkau mengerutkan dahi? Saya rasa ada yang kurang dari gambar ini. Semua marah dia. Ini bagus sekali, luar biasa gambar ini. Ada yang kurang dia. Apa yang kurang? Itu pintu tidak ada gagang pintunya dari luar. Lalu dia bertanya, dia menghadap ke pelukis, ini apa maksudnya? Kenapa ada yang kurang? Itu gagangnya tidak ada dari luar. Lalu si pelukis ini mengatakan begini, iya, saya tidak lukis gagang pintu dari luar. Yesus lagi mengetuk, gagang pintunya tidak ada. Gagang pintunya ada di dalam rumah. Pintu itu disimbolkan dengan hati setiap manusia. Yesus itu tiap hari mengetuk. Tergantung apakah kita dari dalam mau buka atau tidak. Tergantung kita. Dan juga keluarga. Ingat itu baik-baik. Jangan pintu hatimu tertutup terus. Pelan-pelan dibuka dari dalam, supaya Tuhan Yesus itu menemani setiap hari. Jehovah Jireh, Allah menyediakan di saat kamu taat dan percaya kepada-Nya. Yang melakukan persiaran hidup di dunia ini dengan kesakitan fisik dan kesakitan mental, tapi hanya karena ketaatan dan kejujuran kita di hadapan Allah, kita mau menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu sama saudara-saudari, yang menarik di dalam teks bacaan pertama itu, Allah menyediakan. Orang bilang biasanya, orang bilang dengan kalimat yang singkat, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Ketaatan dan kejujuran hidup seorang Abraham membuat Allah menyediakan. Allah tidak menyediakan malapetaka, tetapi Allah menyediakan berkat. Jehovah Jireh. Kalau kita lihat dalam pembuktian teks, Jehovah Jireh dalam perjalanan Abraham dan Ishak mendaki dari misalnya bukit, Abraham dan Ishak mendaki dari sisi kanan. Saya merasa yakin, bagaimana mungkin bisa seekor anak domba bisa berkeliaran di atas puncak? Tidak akan mungkin. Pasti dia dari bawah. Maka yang terlihat dari Jehovah Jireh, Allah menyediakan adalah tak kalah manusia itu, manusia Abraham dan Ishak ini mendaki ke puncak dengan susah payah. Tapi dalam konsep ketaatan dan kejujuran kepada Allah, ingatlah di sisi yang lain anak domba itu berjalan. Anak domba itu simbol berkat. Allah menyediakan seekor anak domba sebagai pengganti untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi di saat Abraham dan Ishak yang
yang adalah simbol orang yang melakukan perjalanan dengan susah payah, dengan ketaatan dan kejujuran di hadapan Allah, dengan sendirinya berkat itu mengikutinya dari sisi yang lain. Orang-orang yang taat dan jujur di hadapan Allah jangan pernah ragu, karena berkat anugerah yang dilimpahkan kepada kita diikut sertakan dari sisi yang lain, dan itu dialami oleh Abraham. Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Bapak Ibu sama saudara-saudari, kejujuran pada Tuhan diikuti berkat anugerah dari sisi yang lain. Berkat keselamatan selalu mengikuti perjalanan setiap manusia yang taat dan jujur di hadapan Allah. Seperti seruan di dalam Mazmur yang ke-50, siapa yang jujur akan menyaksikan, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang datang dari Allah. Bapak Ibu, yang menarik dari bacaan pertama ini, daerah Moria itu sekarang ini adalah daerah yang dibangunkan bait Allah. Di samping bait Allah itu ada bukit yang namanya Bukit Golgota. Yang menarik adalah Abraham batal mempersembahkan Ishak, tetapi dalam konteks perjanjian baru Allah tidak membatalkan persembahannya. Allah membatalkan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya Allah juga menyediakan keselamatan bagi kita umat manusia. Itu yang menarik. Dalam bentangan yang begitu panjang Abraham sampai pada Yesus, Ishak itu tergantikan dengan Allah sendiri mempersembahkan putranya di tempat yang sama itu juga di daerah Moria. Supaya apa? Supaya kita manusia mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu sama saudara-saudariku, umat beriman yang dicintai Tuhan, apa kata Injil soal kejujuran, soal ketaatan dengan diikuti berkat keselamatan dari sisi yang lain? Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi, Injil Yohanes itu disimbolkan dengan Raja Wali bersayap, satu-satunya unggas di bumi ini yang bisa terbang sampai setinggi-tingginya itu hanya Raja Wali. Dan cara pandang Injil Yohanes melihat kebangkitan juga sesuai dengan simbolnya ini. Mari kita lihat kisah yang kita dengarkan tadi. Orang katakan Fores Sedoit, artinya petunjuk terlebih dahulu tentang kebangkitan Yesus sendiri. Kenapa petunjuk terlebih dahulu? Kita lihat bahwa peristiwa ini itu 6 hari sebelum Paskahnya orang Yahudi, yang tergambar dalam teks yang sebelumnya bahwa Yesus ada di Betania 6 hari sebelum Paskah. Dan peristiwa itu adalah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus.